Oke, shalom. Selamat berjumpa lagi di materi pembelajaran kita saat ini. Nah, pembelajaran kita hari ini membahas tentang Roh Kudus membaharui gereja. Nah, dalam proses pembelajaran hari ini, kiranya diharapkan kepada seluruh siswa untuk mampu memahami materi saat ini dan sekiranya dapat mempraktikkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang Roh Kudus membaharui gereja, kita harus terlebih dahulu memahami tentang apa itu pembaharuan, apa itu Roh Kudus, dan apa itu gereja. Yang pertama, pembaharuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembaharuan merupakan sebuah proses pengembangan kebudayaan serta cara pembuatan dan yang belum pernah dilihat. Nah, dan yang kedua, Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani adalah pneuma, yang berarti tenaga aktif Allah. Itu bisa kita lihat dalam kitab Kejadian 1 ayatnya yang kedua. Dan pengertian lainnya menurut kitab Markus 3 pasal 8, Roh Kudus adalah kuasa Allah yang sedang bekerja. Sedangkan dalam perjanjian lama, Roh Kudus berasal dari bahasa Ibrani, nefes atau nafas, kemudian ruah yang artinya angin. Nah, dan yang ketiga adalah gereja. Dalam bahasa Yunani, gereja terdiri dari kata ek, berarti keluar dari, dan kaleo berarti memanggil. Sehingga pengertian gereja dilihat dari kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Nah, itulah beberapa pengertian dari pembaharuan Roh Kudus dan gereja. Kemudian selanjutnya, kehidupan umat Israel pada abad pertama Masehi, mereka jatuh bangun soal iman percaya mereka kepada Tuhan. Nah, itu bisa kita lihat dalam kitab Keluaran 31 ayatnya yang ke-21 sampai 24. Kemudian pada waktu itu umat Israel bertobat. Lalu Allah mengutus seorang pemimpin yang menyelamatkan untuk Israel pada waktu itu. Nah, gereja perdana merupakan hal yang perlu diperbaharui dan orang-orang diajak untuk kembali ke inti ajaran yang dituntut oleh Allah, yaitu hidup adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, pada akhirnya ada perubahan-perubahan yang dibuat oleh Tuhan dalam bangsa Israel. Yang pertama, gereja menjadi lembaga yang sangat eksklusif. Kemudian gereja hanya milik orang-orang Yahudi, dan perubahan besar terjadi pada saat peristiwa Pentakosta itu terjadi. Selanjutnya, pada abad pertengahan Masehi, kehidupan orang Kristen pun terjadi banyak kemunduran, di mana keselamatan yang menurut Alkitab adalah anugerah Tuhan yang tidak dapat ditukar oleh apapun. Itu bisa kita lihat dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tetapi yang terjadi adalah pada masa itu gereja malah menjual surat-surat penebusan dosa yang bisa kita kenal dengan surat indulgensia. Nah, dalam pemikiran mereka yang membeli surat indulgensia itu secara otomatis maka dosa mereka telah diampuni. Dan ini merupakan hal yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Selain daripada itu, penyimpangan lainnya dalam ajaran gereja di abad pertengahan adalah relikui, atau orang yang membeli benda-benda yang dianggap suci oleh mereka, seperti rambut, tulang, kuku, bahkan gigi, daripada orang-orang suci. Padahal secara otomatis mereka tidak mengetahui apakah benda-benda itu berasal dari orang-orang suci atau tidak. Pada abad pertengahan ini juga, Alkitab pun tidak bisa dibaca oleh orang-orang jemaat biasa, tetapi hanya diperkenankan oleh pejabat-pejabat gereja atau para rohaniwan yang bisa membaca serta menafsirkan Alkitab tersebut. Nah, itulah sebabnya reformasi harus tetap dilakukan. Maka dari itu, pembaharuan gereja harus tetap terus berjalan. Bukan hanya sampai di sini saja, tetapi akan tetap terus berjalan dari sekarang sampai pada masa-masa yang akan datang. Di sini ada beberapa ayat Alkitab yang saya ambil untuk menjadi dasar untuk kita dalam mempelajari Roh Kudus dalam membaharui gereja.
Yang pertama itu terbentuknya gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 12, 38 sampai 40. Bisa kita lihat di sini bagaimana murid-murid Yesus yang tadinya hidupnya hanya sebagai seorang nelayan, hidupnya sederhana dan sangat berkesusahan, akhirnya mereka berubah menjadi rasul-rasul yang pemberani, yang bersaksi untuk memberitakan Injil bagi semua orang. Kemudian yang kedua, gereja menerima orang-orang non-Yahudi. Itu dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Mereka yang ingin menjadi bagian dari gereja tidak harus lagi menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, tanpa menuntut mereka untuk menjalankan hukum Taurat. Bahkan lebih daripada itu, mereka mendapatkan kedudukan yang sama atau kedudukan yang penting bagi jemaat, yaitu mereka dipercayakan bisa untuk menjadi seorang diaken. Yang ketiga, keterbukaan terhadap perempuan. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18 sampai 19 dan 26. Di sini menceritakan bagaimana gereja memberikan kedudukan yang sama terhadap perempuan dengan laki-laki. Ini sebagai penghargaan atas emansipasi perempuan. Perempuan pada waktu itu menjadi setara dengan laki-laki untuk menjadi seorang penginjil. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Priskila dan Kisah Aquila. Dan yang keempat, keterbukaan terhadap kaum sida-sida. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 5. Di mana gereja menerima orang-orang yang terdiskriminasi. Dalam hal ini diwakilkan oleh sida-sida dari Ethiopia. Nah, apa itu sida-sida? Kalau pada masa saat ini, sida-sida itu disebut dengan waria. Yang kelima, umat Kristus yang telah dibaharui. Itu bisa kita lihat dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Nah, dalam hal ini, pengikut Kristus adalah semua umat yang baru datang. Karena itulah mereka harus dibaharui dan tetap terus belajar. Dan yang keenam, hukum Taurat dalam hati manusia. Itu dalam Galatia 5 ayat 18. Dalam hal ini Rasul Paulus mengatakan bahwa orang Kristen tidak perlu lagi hidup di bawah hukum Taurat. Itulah beberapa penjelasan mengenai materi pembelajaran mengenai Roh Kudus membaharui gereja. Nah, dengan melihat situasi kondisi dunia saat ini, apa yang akan menjadi tindakan kita sebagai generasi penerus bangsa? Apa kita akan tetap terus diam menyaksikan penderitaan dunia saat ini? Atau kita akan bertindak? Yang pasti, ketika kita siap dan berani, mari kita menjadi para reformator masa kini, sebagai bekal kita untuk menjadi penerus bangsa yang sukses dan dapat memancarkan kasih Kristus lewat kesaksian kita memberitakan Injil.